Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadila Kurniawati MAK selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Keuangan Islam 2 dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan makalah berjudul Investasi Cryptocurrency. Sebelumnya itu, kami mohon maaf pada ibu dan rekan mahasiswa karena kami mempresentasikan hasil diskusi kami dengan cara duduk. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lili Indahsari, NIM 089 sebagai moderator. Selanjutnya ada Mbak Faiza Adibatul Amna, NIM 088 sebagai presentator pertama, dan ada Mbak Wahyu Setiawati, NIM 090 sebagai presentator kedua. Materi pertama yaitu pengertian cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan atau online. Tidak seperti halnya mata uang kertas yang dicetak. Cryptocurrency didesain dengan memecahkan soal-soal matematika berdasarkan kriptografi. Mata uang ini dibentuk berdasarkan teknologi kriptografi agar tidak mudah digandakan atau dipindah terhadap pihak lain yang bukan pemiliknya dan tidak memiliki akses pada mata uang ini. Pada awal tahun 2020, para investor mulai melirik mata uang kripto atau cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang tidak memiliki wujud fisik, layaknya mata uang tunai dan hanya terdapat pada jaringan internet. Berbeda dengan mata uang konvensional yang bersifat terpusat, mata uang digital justru bersifat desentralisasi. Pembayaran dengan mata uang digital berlangsung dari pengiriman ke penerima atau peer-to-peer. Selain itu, mata uang kripto tidak disimpan di bank atau di e-wallet, tetapi disimpan di sistem bernama blockchain. Blockchain mengatur dan mengolah data transaksi mata uang digital. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis cryptocurrency. Saat ini tercatat ada beberapa jenis mata uang kripto yang banyak digunakan, antara lain Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, dan yang paling populer adalah Bitcoin. Selain nama-nama mata uang tersebut, masih ada lebih dari 1000 cryptocurrency yang kini beredar di seluruh dunia. Jenis-jenis cryptocurrency yang populer antara lain: 1. Bitcoin. Bitcoin merupakan jenis cryptocurrency pertama yang hingga kini masih sangat populer. Jenis cryptocurrency ini pertama kali muncul pada tahun 2009. Pada November 2019, ada lebih dari 8 juta Bitcoin yang diperdagangkan dengan total market value sekitar 146 miliar US dollar. Hingga kini, sekitar 68% cryptocurrency adalah Bitcoin. 2. Litecoin. Litecoin merupakan jenis cryptocurrency yang juga hadir pada awal mata uang digital tersebut diluncurkan. Jenis cryptocurrency ini hadir pada tahun 2011 sebagai mata uang digital peer-to-peer. Oleh karena itu, Litecoin memungkinkan pengguna melakukan transaksi dengan lebih cepat tanpa memperlakukan sistem komputasi yang powerful. 3. Dogecoin. Jenis ini dikenal sebagai cryptocurrency yang paling bersahabat sebab komunitasnya kerap melakukan donasi, amal, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dogecoin memiliki nilai yang jauh lebih rendah daripada Bitcoin, maka tidak heran jika penggunanya biasanya menggunakan cryptocurrency ini untuk transaksi kecil, donasi, dan memberi tip. Keempat yaitu Bitcoin Cash. Bitcoin Cash baru diluncurkan pada Agustus 2017, tetapi saat ini sudah menjadi 5 cryptocurrency yang terbaik. Jenis ini diluncurkan karena adanya sekelompok pengguna Bitcoin yang tidak setuju dengan beberapa aturan yang berlaku. Mereka kemudian memisahkan diri dan membentuk mata uang digital sendiri yang bernama Bitcoin Cash. Kelompok tersebut juga melakukan beberapa improvisasi yang menurut mereka lebih baik dari kripto-kripto yang lainnya.
Kelima atau yang terakhir yaitu Filecoin. Filecoin adalah jenis cryptocurrency yang bersifat open source. Jenis ini dibuat oleh Peter Brusnell, seorang IT officer di Brasenose College, Oxford University pada April 2013. Filecoin memiliki kemiripan dengan Littlecoin. Cukup itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Faiza sebagai presentator pertama. Materi selanjutnya adalah sistem investasi cryptocurrency. A. Sistem mekanisme transaksi cryptocurrency. Setiap kegiatan dalam cryptocurrency ini dapat dicatat dengan sifatnya yang tidak bisa dihapus, diganti, dipalsukan, dan merupakan suatu bagian dari sebuah rantai sifat permanen. Ini membuat transaksi cryptocurrency tidak dapat diubah karena transaksi di dalam cryptocurrency ini bersifat immutable, yang artinya tidak dapat dibatalkan ketika sudah dikirim. Mekanisme transaksi menggunakan blockchain. 1. Pada saat transaksi baru dilakukan, maka akan disebarkan ke seluruh node secara peer-to-peer. Yang kedua, node akan mengumpulkan seluruh transaksi baru ke dalam suatu blok. Yang ketiga, setiap transaksi akan divalidasi oleh tiap-tiap node yang khas untuk setiap bloknya. Yang keempat, ketika transaksi berhasil divalidasi atau bukti kerja ditemukan, maka blok akan disiarkan ke seluruh node. Yang kelima, node kemudian menerima bukti yang menunjukkan bahwa Bitcoin belum pernah digunakan sebelumnya, sehingga tidak akan terjadi pengeluaran atau transaksi ganda. Yang keenam, node mengirimkan sinyal bahwa blok telah diterima dan kemudian membuat blok baru. B. Investasi menggunakan cryptocurrency. Dalam konteks perekonomian, menurut Tanda Lilin tahun 2001, ada beberapa motivasi mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain 1. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa yang akan mendatang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga, sebagai usaha untuk menghemat pajak. Kelebihan dan kekurangan investasi cryptocurrency. 1. Kelebihan. A. Universal, karena tidak ada syarat apapun untuk menjadi penggunanya. B. Cepat, jika dibandingkan dengan transaksi di bank. C. Transparansi, setiap pengguna cryptocurrency bisa melihat semua transaksi yang pernah dilakukan. D. Kontrol pribadi, setiap pengguna bertanggung jawab atas uangnya masing-masing. E. Aman, untuk menjaga keamanan, umumnya cryptocurrency dilindungi oleh sandi kriptografi yang rumit. F. Biaya relatif rendah, karena penggunaannya tidak perlu membangun infrastruktur masing-masing. Saya Wahyu Setiawati, NIM 90, akan melanjutkan pemaparan materi. Selanjutnya yaitu kekurangan investasi cryptocurrency. Yang pertama, celah bagi kejahatan. Yang kedua, sekali lupa password, semua uang bisa hilang. Kemudian yang ketiga, masih banyak negara yang menganggapnya sebagai ilegal.
Kemudian yang keempat, cryptocurrency memiliki volatilitas yang ekstrim. Kemudian yang kelima, dapat mengundang kejahatan cyber. Selanjutnya yaitu pandangan Islam mengenai investasi cryptocurrencies. Mata uang yang direkomendasikan dalam Islam yaitu dinar dan dirham. Dinar emas adalah koin emas berkadar 22 karat atau 91,70% dengan berat 4,25 gram. Sedangkan dirham perak adalah koin perak murni 99,95% dengan berat 2,975 gram. Cryptocurrency ini mengundang pendapat ulama. Harga cryptocurrency sangat fluktuatif sehingga mengundang berbagai pendapat ulama. Dalam Islam, kategori harta minimal memiliki 4 unsur diantaranya. Yang pertama, memiliki zat materi yang bisa dipegang atau disentuh. Kemudian yang kedua, dapat disimpan dalam waktu lama dan tidak berubah. Yang ketiga, memiliki asas manfaat dan tidak memiliki manfaat. Kemudian yang keempat, sebagian masyarakat memandangnya sebagai harta seperti emas, perak, mobil, saham, dan lain-lain. Cryptocurrency sebagai investasi lebih dekat pada gharar atau spekulasi yang merugikan orang lain. Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tidak bisa dikontrol, dan keberadaannya yang tidak ada yang menjamin secara resmi, sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram. Cryptocurrency hukumnya mubah apabila digunakan sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun, sebagai investasi, hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi. Hanya alat permainan untuk rugi, bukan bisnis yang menghasilkan. Di dalam investasi cryptocurrency ada 2 unsur yang menjadikannya haram. Yang pertama yaitu unsur gharar. Dalam kaitannya dengan penggunaan cryptocurrency, para pengguna menggunakan kripto sebagai alat trading atau dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pertukaran mata uang dengan spekulasi. Kemudian yang kedua yaitu unsur maisir. Maisir secara etimologi bermakna mudah. Maisir merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendakinya. Walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Adanya niat demi mendapatkan keuntungan dari spekulasi harga Bitcoin yang merupakan mata uang dari cryptocurrency sangat fluktuatif sehingga dapat dikategorikan sebagai perjudian yang dilakukan. Kemudian hal tersebut menimbulkan unsur gharar dan maisir yang akan berakibatkan haramnya investasi cryptocurrency tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Baik, selesai sudah pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Maka dari itu saya sebagai moderator akan menarik kesimpulan dari pemaparan tadi. Kesimpulannya adalah cryptocurrency adalah mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan online. Pada saat ini tercatat ada beberapa jenis mata uang kripto yang banyak digunakan, antara lain Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, dan yang paling populer adalah Bitcoin. Cryptocurrency sebagai investasi lebih dekat pada gharar, spekulasinya yang merugikan orang lain sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya. Harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga memungkinkan besar banyak spekulasi ialah haram.
Cryptocurrency hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya atau mengakuinya. Namun sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi. Hanya alat permainan untung rugi, bukan bisnis yang menghasilkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata atau penjelasan yang kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.